Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Fadilatul muhtaramin, pada alim ulama yang senantiasa kita mintai fatwa dan maido hasanahnya pada segenap dewan juri. Perkenalkan, nama saya Nur Khairi Sarjana Usuluddin. Kami ditugaskan di KUA Kecamatan Cikulok, Kabupaten Kudus. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami diberikan amanat untuk mengikuti seleksi penyeluruh agama Islam PAUD di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Hal yang ingin kami sampaikan di dalam presentasi karya ilmiah kami adalah kami mengangkat tema inovasi bimbingan dan penyuluhan agama Islam dalam membentuk mental anak jalanan dan gelandangan di komunitas sukunan di Kabupaten Kudus. Masalah ketimpangan sosial baik di bidang ekonomi, sosial, dan pendidikan yang terjadi di anak jalanan dan anak gelandangan menjadi sebuah keniscayaan yang harus ditangani secara baik dan benar. Kehadiran penyuluh di tengah-tengah komunitas anak jalanan dan anak gelandangan hadir sebagai wujud doa atau garda terdepan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang memiliki pemahaman mengenai agama Islam secara memadai yang diwujudkan melalui pengamalan yang penuh komitmen dan konsisten sertai wawasan multikultur untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang harmonis dan saling menghargai satu dengan yang lainnya. Membentuk mental anak jalanan gelandangan agar menjadi pribadi yang baik dan taat beragama dan berguna bagi masyarakat membutuhkan inovasi bimbingan dan penyuluhan agama agar hal itu tercapai secara maksimal. Pengertian dan manfaat. Pengertian inovasi adalah gagasan atau ide yang tersusun secara sistematis terencana sebagai hal yang baru untuk diaplikasikan atau diadopsi. Manfaat dari inovasi bimbingan dan penyuluhan anak jalanan memberikan manfaat di antara adalah: satu, memecahkan masalah yang selalu berkembang. Yang kedua adalah menciptakan kualitas yang unik. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Yang keempat adalah membuat tangguh. Membentuk mental anak jalanan dan gelandangan menjadi pribadi yang baik dan taat beragama. Untuk membentuk sesuatu yang terkait akal pikiran, hati, dan etika serta tingkah laku yang membentuk mentalitas untuk berbagian citra diri. Kondisi mental digolongkan dalam dua bentuk, yaitu yang pertama adalah kondisi mental yang sehat. Kondisi mental yang sehat akan melahirkan pribadi-pribadi yang normal dengan wujud tingkah laku individu yang tidak menyimpang dari tingkah laku dan keserasian pada umumnya, di mana orang tersebut tinggal dan mudah untuk beradaptasi di lingkungan sekitar. Ciri-ciri kondisi mental yang sehat adalah: satu, kondisi perasaan yang cenderung stabil. Kedua adalah tidak banyak memendam konflik internal. Ketiga, suasana hati yang tenang. Dan yang keempat adalah kondisi jasmani yang selalu merasa sehat. Kondisi mental tidak sehat adalah tingkah laku seseorang atau individu yang sangat mencolok dan sangat berbeda dengan tingkah laku umumnya yang ada di lingkungannya, atau disebut juga perilaku yang menyimpang. Ciri-ciri kondisi mental yang tidak sehat adalah selalu mengalami kesulitan dan selalu susah untuk beradaptasi. Yang kedua adalah
sikap inferior dan sikap superior. Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan di jalanan. Anak gelandangan atau anak jalanan sesungguhnya adalah anak yang tersisih atau marginal dan tereliminasi dari perilaku kasih sayang. Secara garis besar, anak jalanan terbagi atas 3 kategori. Yang pertama, anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalan yang masih memiliki hubungan dengan keluarga. Yang kedua, sebagai penghasilan mereka di jalan diberikan kepada orang tua. Ketiga adalah membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarga karena beban dan tekanan kemiskinan yang harus ditanggung dan tidak dapat diselesaikan sendiri oleh kedua orang tua. Pengertian mental diambil dari bahasa Latin dari kata mens atau medis yang memiliki arti jiwa, nyawa, sukma, ruh, dan semangat. Secara sederhana, mental dapat dipahami sebagai sesuatu yang berhubungan dengan batin dan watak atau karakter. Apa ini? Watak atau karakter yang bersifat jasmani. Dari bimbingan mental inilah diharapkan adanya perubahan sikap yang secara lebih baik dari perilaku menyimpang yang ada di anak jalanan dan anak gelandangan di komunitas suku. Tujuan secara terperinci bimbingan dan penyuluhan agama Islam adalah membentuk individu mencegah timbulnya masalah-masalah dalam kehidupan keagamaan antara lain dengan cara pertama, membantu individu menyadari fitrah manusia. Yang kedua, membantu individu mengembangkan fitrahnya. Yang ketiga, membantu individu memahami dan menghayati ketentuan dan petunjuk Allah dalam kehidupan keagamaan. Membantu individu memecahkan masalah yang terkait dengan kehidupan keagamaan antara lain dengan cara yang pertama, membantu individu memahami problem yang dihadapi. Yang kedua, membantu individu memahami keadaan dirinya dan lingkungannya. Yang ketiga adalah membantu individu memahami dan menghayati berbagai cara untuk mengatasi problem kehidupan keagamaan sesuai syariat Islam. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi kehidupan keagamaan dirinya dan penyuluhan dengan tujuan operasional kegiatan terutama menyangkut sikap dan perilaku masyarakat antara lain. Yang pertama, sikap antipati perubahan menjadi simpati, sikap yang ragu berubah menjadi yakin, sikap yang mulia berubah menjadi yang lebih yakin. Yang keempat, tingkah laku yang malas dan acuh tak acuh berubah menjadi rajin dan antusias baik dalam pelaksanaan ibadah maupun dalam kegiatan muamalah lainnya. Dari rasa keterpaksaan berubah menjadi kesadaran dan keinsafan pribadi serta timbul rasa memiliki. Yang keenam, tingkah laku yang sudah rajin meningkat menjadi kualitatif menjadi kuantitatif. Yang ketujuh adalah memelihara sikap dan tingkah laku yang sudah dihasilkan sebelumnya agar tidak muncul kembali, memelihara kontinuitas. Yang delapan, sikap dari semula menerima penyuluhan berubah secara kualitatif menjadi pemberi penyuluh. Dan pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan agama Islam sebagai inovasi pembentukan mental dan anak jalanan dan gelandangan di komunitas Sukunan di Kabupaten Kudus, di antara lainnya adalah tahapan perencanaan penyuluhan. Selanjutnya, tahapan pengorganisasian kegiatan penyuluhan. Tahapan pelaksanaan penyuluhan termasuk pelayanan konsultasi agama dan pembangunan. Yang terakhir adalah
tahapan pengawasan atau pemantauan penyuluhan, dan tahapan evaluasi serta laporan hasil penyuluhan. Metode yang kami gunakan di dalam pembinaan mental penyuluhan terhadap anak jalanan dan gelandangan adalah yang pertama, metode pembinaan dengan lisan. Metode bilisan adalah suatu cara berdakwah yang lebih menunjukkan kepada tata cara yang berorientasi atau mengikuti sifat dan potensi lisan dalam mengutarakan suatu cita-cita, pandangan, dan pendapat tentang suatu hal. Metode penulisan dalam penyuluhan agama Islam sering diwujudkan dengan bentuk ceramah, dialog, dan konsultasi. Metode yang kedua adalah menggunakan metode dakwah bilhal. Metode bilhal adalah kegiatan dakwah yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup anak jalanan dan gelandangan, dan dakwah ini dilakukan melalui proses perbuatan yang nyata dalam rangka meningkatkan upaya untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat, memperbaiki kehidupan ekonomi, meningkatkan kualitas dan kemampuan menghadapi tantangan zaman, dan memberikan arahan orientasi yang mengintegrasikan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam teknis operasional dapat dilakukan di antara lainnya adalah penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat, memberikan beberapa keterampilan agar dapat mengelola sumber daya alam yang tersedia, menyediakan modal sebagai sarana awal untuk memulai usaha. Yang terakhir adalah mengaktifkan pendirian lembaga ekonomi guna untuk meningkatkan ekonomi atau ketahanan ekonomi di masyarakat. Materi pelaksanaan bimbingan penyuluhan adalah sebagai berikut. Pertama, materi akidah agama Islam. Yang kedua, materi syariah. Yang ketiga adalah materi akhlak. Yang terakhir adalah materi Al-Quran. Dalam kesimpulan, apa yang kami sampaikan adalah diharapkan penyuluhan ini bisa mendekatkan diri kita kepada masyarakat dan mengetahui apa yang mereka butuhkan, sehingga penyuluh dapat melaksanakan tugas penyuluhan sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat. Dengan adanya bimbingan dan penyuluhan kepada anak jalanan dan gelandangan, khususnya di komunitas sukunan, dapat merubah kondisi mental dan menambah pengetahuan agama agar mereka lebih percaya diri dan tidak terjerumus ke arah yang negatif, serta dapat meningkatkan ekonomi dengan cara menyalurkan bakat yang dimiliki dan membantu orang tuanya dengan cara yang lebih baik. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.